Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKP nomor 273 ingin membuat sebuah video simulasi tentang perancangan sistem pengelolaan perpustakaan di SMK Madani Depok. Mari kita simak videonya. Oke, ini adalah tampilan loginnya. Jika kalian belum punya akun, kita akan ke registernya dulu. Kita ke register. Dari sini kita masukkan nama, lalu email, lalu jenis kelamin, nomor telepon, username, dan password. Baru kita daftarkan. Setelah sudah daftar, kita login. Dan login ini atau register ini hanya untuk adminnya saja. Kita login, masukin passwordnya, kita login. Dan data sudah masuk dan selamat datang Wijayanto. Dan ini adalah bentuk dari dashboardnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menambahkan anggota di aplikasi ini. Yang pertama kita klik dulu di dashboard, di menu sebelah kiri itu ada icon anggota, itu bisa diklik. Terus selanjutnya di situ ada empat sub menu, ada tambah, ada hapus, ada cetak dan edit. Yang pertama kita coba untuk tambah dulu. Ini tambah anggota yang baru. ID-nya otomatis ya? ID-nya otomatis. Karena untuk ID otomatis, jadi kita langsung masukin ke NIS, nomor induk siswa. Nah, kalau sudah tinggal masukin namanya. Lanjut ke jenis kelamin dan kelas. Selanjutnya masukin informasi lainnya seperti nomor telepon, tanggal registrasi, lalu yang terakhir adalah foto dari anggota yang mau kita tambahin. Kemudian disimpan. Lalu kita kembali lagi ke tabel, pastiin anggota yang barusan kita tambahin itu datanya ada di tabel. Selanjutnya adalah tombol hapus. Tombol hapus ini gunanya untuk menghapus anggota yang sudah kita buat, entah dia anggota yang sudah lulus ataupun anggota yang sudah inaktif atau sudah tidak aktif sebagai siswa di SMK Madani. Tinggal diklik nama anggotanya, kemudian klik hapus. Lanjut untuk edit. Sama seperti hapus, kita klik dulu anggota yang mau kita edit, lalu klik tombol edit. Nah, di situ akan muncul, akan autofill dengan data yang udah tersimpan di database. Tinggal diganti aja mana yang mau diganti. Misalnya namanya ada yang salah atau NIS-nya ada yang salah. Kalau sudah diganti, tinggal klik update. Selanjutnya adalah untuk mencetak kartu member. Sama juga, klik salah satu anggota yang mau dicetak membernya, kemudian klik tombol cetak yang berwarna oranye. Nah, di situ ada dua pilihan, ada tombol print untuk dicetak dan juga tombol tampilan belakang. Ya, dua-duanya juga bisa di print. Jadi kalau misalnya mau di print, tinggal klik tombol printnya aja. Buku. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit cara penggunaan form buku.
di form data buku ini sendiri ada 4 button, ada button simpan, edit, clear, sama delete. Oke, kita coba untuk masukin data di form buku. Pertama kita masukin dulu ID bukunya, lalu judul, setelah itu ID kategori, setelah itu ID penerbit, pengarang, tahun terbit, dan stok. Jadi setelah data terisi, kita klik button simpan dan akan ada pop-up muncul, yaitu data berhasil disimpan. Jadi datanya akan muncul di tabel sebelah kanan. Lalu kita coba button edit. Pertama harus kita klik dulu di table, nanti datanya muncul di text filenya. Lalu kita coba rubah, dan ketika klik edit itu akan berganti di tabelnya. Lalu kita mencoba button clear. Button clear ini fungsinya untuk menghapus data yang ada di text file seperti itu. Lalu kita coba yang terakhir, button delete. Ini bertujuan untuk menghapus data dari tabel, dan data berhasil dihapus. Selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke form kategori. Di sini ada beberapa text field yang harus diisi. Yang pertama yaitu kode kategorinya, lalu nama kategori, dan kita klik button simpan. Oke, data tersimpan di dalam tabel. Untuk mencoba button edit, kita klik dulu datanya, lalu edit, dan klik simpan juga. Klik di button editnya. Untuk yang selanjutnya yaitu button clear. Dia akan menghilangkan teks yang ada di text field-nya. Untuk selanjutnya yaitu button hapus. Kita akan menghapus datanya dengan klik buttonnya, dan data sudah berhasil dihapus. Untuk yang selanjutnya yaitu ada form penerbit. Kita isi dulu datanya, ID penerbit, lalu nama, selanjutnya alamat, dan nomor telepon. Dan klik button simpan. Data akan tersimpan di dalam tabel. Untuk yang selanjutnya kita coba juga button edit, dimana kita harus klik datanya, lalu kita edit, dan klik lagi editnya. Oke, data berhasil diedit, sudah muncul di dalam tabelnya. Untuk selanjutnya yaitu button clear, dimana untuk menghapus teks yang ada di text field pada data. Oke, data sudah terhapus. Yang selanjutnya yaitu button delete. Kita akan menghapus data di salah satu tabelnya, dan kita klik delete, otomatis data sudah terhapus. Baiklah, di sini yang selanjutnya yaitu transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman adalah form untuk kita melakukan peminjaman buku. Sebelum kita melakukan peminjaman buku, kita ada baiknya kita mengisi ID peminjaman terlebih dahulu. Di sini saya ambil contoh itu ID peminjaman itu P3, ID bukunya itu M2, kemudian ID anggota, terus kemudian kita masukkan tanggal peminjaman. Saya ambil contoh tanggal 8 dan pengembalian di tanggal 12. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kemudian akan otomatis masuk ke table. Untuk di sini juga ada button-button seperti edit, clear, dan delete. Nah, button edit ini dilakukan ketika kita mau mengedit ketika ada yang salah. Contoh tanggal pengembalian ingin kita rubah nih, jadi kita klik dulu apa yang mau kita edit, kemudian kita ganti. Contoh pengembalian ternyata dia mau mengembaliin di tanggal 10, dan langsung kita klik edit.
maka data yang di table akan otomatis berubah. Nah, untuk button clear ini kita untuk clear fill yang ada di sini. Kalau kita ingin menghapusnya, kita klik clear. Kemudian ada tombol delete untuk menghapus data yang ada di dalam table. Itu kita ambil contoh data yang baru kita buat tadi, kita delete. Maka akan ada tampilan menanyakan apakah ingin menghapus data ini. Kita pilih yes. Maka data akan otomatis dihapus. Di sini juga ada cetak kwitansi. Cetak kwitansi ini akan kita lakukan sebagai bukti pelajar tersebut melakukan transaksi peminjaman buku. Untuk mencetak kwitansinya, kita klik mana yang akan kita cetak, kemudian tinggal kita cetak kwitansi. Kemudian kita klik print, dan akan otomatis langsung terhubung ke printer masing-masing dan kita lakukan print. Nah, mungkin begitu saja form peminjaman. Akan dilanjutkan ke form transaksi pengembalian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian form pengembalian buku. Di form pengembalian buku ada 3 inputan. Yang pertama, ID pengembalian, ID peminjaman, dan tanggal pengembalian. Yang pertama-tama kita masukkan dulu ID pengembalian. Setelah itu kita masukkan ID peminjaman. Setelah itu kita masukkan tanggal pengembalian. Setelah itu kita simpan. Oke, ada hasilnya. Oke. Dan setelah itu muncul di tabel. Kita mencoba edit. Oke. Pilih dari tabelnya itu, kita ganti tanggalnya. Di situ edit. Habis itu kita coba clear untuk membersihkan di inputannya. Oke. Dan untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagian laporan atau report. Yang pertama adalah laporan anggota. Laporan anggota ini diambil dari data anggota sebelumnya. Di laporan ini cuma ada tombol cetak. Mari kita coba. Dan data berhasil dicetak. Kita close. Yang kedua adalah laporan data buku. Laporan data buku ini diambil dari form data buku, dan sisa stok ini stok buku yang setelah dipinjam, sisa stoknya berjumlah 14 sama 9. Mari kita cetak. Nah, ini saya. Dan ini bentuk laporan yang akan kita cetak nantinya. Yang ketiga adalah laporan peminjaman. Di laporan peminjaman ini ada 2 inputan. Kita bisa mencetak dari periode misalkan tanggal 1 sampai tanggal 7 atau apapun itu. Kan berhubung ini cuma ada 2 inputan, maka yang tercetak paling cuma 2 inputan ini aja. Dan data berhasil dicetak. Dan yang terakhir ada laporan pengembalian. Dan laporan pengembalian ini sama seperti tadi, ada 2 inputan, di mana ada tanggal kapan kita minjam dan kapan tanggal kita mengembalikan. Dan di sini juga cuma ada tombol cetak buat mencetak report, dan data berhasil dicetak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video simulasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.